Pemirsa, jumpa lagi dalam Serawung DPRD DIY. Untuk kali ini kita akan berbicara kembali dengan Bapak Eko Suwanto. Beliau adalah Ketua Komisi A DPRD DIY. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya juga teman rekan di redaksi, redaktur pelaksana Bapak Widyo Suprayogi. Untuk tema kali ini kita akan mengangkat peran DPRD DIY karena sebentar lagi kita akan memasuki pemilu 2024. Nah, bagaimana peran saat awal sampai sekarang, sejauh mana dari peran wakil kita di DPRD DIY. Pak Eko, saya lihat aktivitas DPRD luar biasa, tampil publikasinya juga luar biasa. Salah satu yang saya ingat itu, yang sampai sekarang kita bahas di media kami adalah peran DPRD menginisiasi Perda nomor 1 2022 tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan atau sering disebut Sinau Pancasila. Nah, ini salah satu yang cukup fenomenal karena di daerah lain itu belum ada ya. Nah, kita ini bicara langsung dengan inisiatornya, Pak Eko ini, politisi muda dan juga inisiator Sinau Pancasila. Sejauh ini bagaimana Pak? Satu peran selama DPRD DIY sampai sekarang dan juga kemudian menggagas munculnya Sinau Pancasila itu. Kita bersyukur, kita sangat sungguh bersyukur memiliki negara bangsa yang di dalamnya kaya banget dengan berbagai suku, bahasa, kemudian pulaunya bahkan 17.000 lebih ya. Dan juga kekayaan yang luar biasa hebat, dan itu buah dari perjuangan yang luar biasa. Kemarin saya ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Selain ziarah ke makamnya Jenderal Sudirman, kemudian Jenderal Urip Sumoharjo, Menteri Supeno, kami juga sempat ke Pak Sutarjo Suryo Guritno yang juga dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Nah, setelah itu saya mendatangi makam yang tidak dikenal, yang tanpa nama. Dan dari situ ada pelajaran penting bahwa perjuangan para pendiri bangsa, perjuangan para pahlawan ini luar biasa hebat di dalam memerdekakan Republik Indonesia. Nah, sebelumnya kami ada perjalanan ke Jakarta dalam napaktilas sejarah, ya, napaktilas Bung Karno. Kami ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi, kemudian ke Tugu Proklamasi di mana proklamasi itu disampaikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, di Museum Proklamasi itu ada hal-hal yang juga sangat luar biasa. Bagaimana peran para pendiri bangsa yang mengedepankan kepentingan bangsa, kepentingan negara jauh di atas kepentingan pribadi dan keluarga, ya jauh di atas kepentingan golongan. Nah, yang kurang lebih hampir 2 jam kami di sana berdiskusi dengan teman-teman yang mengelola museum, mendapatkan informasi yang juga sangat luar biasa ya. Selain Bung Karno, Bung Hatta dan Ahmad Subarjo yang mendiskusikan tentang naskah proklamasi di meja makan itu, sudah menunggu kira-kira 40-50 pendiri bangsa yang lain di ruang tamu, ya, di rumahnya Maida itu ya. Itu, dan Bung Karno secara demokratis meminta pendapat para tokoh-tokoh yang hadir, dan setelah kemudian ditulis tangan oleh Bung Karno, yang menarik ini adalah peran wartawan. Ada Sayuti Melik, kemudian ada
BM Dia dan juga beberapa yang lain. Yang satu Mele ini ngetik naskah proklamasinya ditemani oleh BM Dia. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa ya Indonesia lahir dari perjuangan yang sangat hebat dengan pengorbanan nyawa, yang dengan pengorbanan jiwa raga, bahkan dibuang, dipenjarakan dan lain-lain. Maka kita maknai Indonesia ini buah dari perjuangan, buah dari, kalau di konstitusi disebut kemerdekaan itu adalah berkat ya rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, apa hubungannya dengan Pancasila tadi? Nah, kemerdekaan Republik Indonesia, negara bangsa Indonesia ini juga punya sejarah dalam peletakan dasar ideologinya. Dan kita lihat di tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI bersidang dipimpin oleh Dr. Haji Manududiningrat bertanya satu hal, apa dasar negara dari negara yang akan kita dirikan. Kemudian beberapa tokoh berpidato menjawab pertanyaan Dr. Hajiman. Di tanggal 1 Bung Karno menjawab dengan hasil galian, hasil menggali dari Nusantara yang oleh temannya Bung Karno yang ahli bahasa, jadi Bung Karno menyebutnya begitu. Kemudian Bung Karno merumuskan apa yang disebut dengan Pancasila. Nah, diskusi terus berlanjut, ya. Ada kemudian Piagam Jakarta dan puncaknya adalah Pancasila sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, disinilah arti penting sejatinya tiga hal. Satu, kemerdekaan Republik Indonesia. Dua, dasar negara Pancasila. Yang ketiga, semangat juang dan rela berkorban para pahlawan yang sangat hebat untuk baik untuk Pancasila maupun untuk kemerdekaan itu sendiri. Nah, disinilah kemudian DPRD khususnya fraksi PD Perjuangan, di mana saya ditugaskan sebagai Ketua Komisi A, berdialog dengan teman-teman partai yang lain, fraksi yang lain. Alhamdulillah kita punya tiga hal juga. Yang pertama adalah kesadaran sejarah bahwa Pancasila ini lahir dari perjuangan yang sangat hebat dan ini menjadi ideologi negara bangsa, maka wajib diajarkan. Jadi kesadaran sejarah ini membuat kami sadar betul bahwa Pancasila ya harus diajarkan. Tentunya metodenya menyesuaikan dengan situasi yang berkembang, ya, baik itu formal, non formal maupun informal, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan lain-lainnya. Nah, ya selain kesadaran sejarah juga kebetulan saya sendiri dengan keluarga itu seneng wisata sejarah, jadi seneng ke museum, seneng ke kantor arsip untuk melihat arsip-arsip yang ya barangkali bagi orang lain mungkin tidak ada waktu untuk ke sana, tapi kemudian kami mencoba untuk melihat arsip dari dekat. Nah, ketika arsip ini kita baca untuk mengerti konteksnya, untuk mengerti suasana batin, untuk memahami setting situasi baik regional, nasional maupun internasional, maka kami harus datang ke tempatnya. Jadi misalnya kami baca Indonesia Menggugat misalnya, ya kami datang ke Bandung. Kami ke penjara Bancai ya untuk menghikmati bagaimana Bung Karno menulis pledoi Indonesia Menggugat. Demikian juga ketika kami dapat buku judulnya Risalah Sidang BPUPKI, gitu ya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kami juga datang ke rumahnya Dr. Haji Manududiningrat yang di Walikukun di Ngawi. Kami juga datang ke Surabaya di mana tempat Bung Karno dilahirkan di Peneleh, juga ke rumahnya Haji Umar Said Cokroaminoto yang di Surabaya juga, di mana Bung Karno dan para tokoh bangsa mondok ya ngekos di situ. Kami bisa menikmati bagaimana Bung Karno belajar pidato di lantai 2 ya, sambil berdiri di atas tempat yang di lantai 2, termasuk kami berziarah ke Bung Karno. Nah, menikmati tempat-tempat bersejarah itu kemudian membuat kami terbuka dengan berbagai informasi yang ada, dan terbukti bahwa Pancasila ini hasil konsensus, hasil dialog dari para pendiri bangsa dengan perbedaan latar belakang, perbedaan asal usul, perbedaan
keyakinan dan lain-lain bisa mengalahkan kepentingan sendirinya, kepentingan kelompoknya untuk republik. Ini menurut saya pelajaran yang sangat hebat ya. Termasuk yang ketiga ini yang juga penting adalah memahami situasi dan kondisi yang sangat dinamis ya, yang berkembang, dan kami membaca bahwa Pancasila sangat relevan, ya, sangat relevan untuk dibatinkan, untuk diajarkan, untuk dipelajari bersama. Maka kami memperjuangkan apa yang kami disebut dengan Sinau Pancasila. Nah, itu kemudian dituangkanlah di dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2022 tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Setidak-tidaknya ketika kami tugas di DPRD bersama dengan Pak Gubernur, ya, ini ada legacy, ya, ada warisan, ya, sehingga dalam fungsi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, kami bersama Pak Gubernur, bersama masyarakat di DIY, untuk yang pertama kalinya melahirkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2022 tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Nah, sekarang sudah banyak daerah, Mas. Jadi saya ini jadi among tamu kalau berbagai daerah datang ini ya saya terima sendiri. Itulah arti penting mengapa Sinau Pancasila ini wajib, dan di pasal 5 Perda itu diatur memang pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Jadi ini kewajiban Pemda, kewajiban kita semua, termasuk di dalamnya peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni itu menjadi wajib kita kerjakan. Untuk apa? Untuk menghikmati sejarah tadi sebetulnya. Untuk menghikmati betapa hebatnya para pendiri bangsa melahirkan ini. Maka kami ngajak yang muda-muda, teman-teman yang generasi Z, generasi milenial gitu ya, untuk jalan-jalan. Jadi kami Sinau Pancasila tidak hanya dengan teks gitu ya, tapi juga jalan-jalan baik ke tempat-tempat bersejarah maupun di tengah-tengah masyarakat yang banyak kita temukan nilai-nilai yang selaras dengan Pancasila itu. Ini saya pertanyaan Pak Eko. Saya tuh beberapa kali membaca di berita atau hasil penelitian, ini mungkin jadi isu ya, isu bahwa generasi muda atau pelajar dan mahasiswa itu sekarang kurang mengenal Pancasila. Bahkan ada isu, ada pilihan pengen mengganti. Nah, ini bagaimana Perda Sinau Pancasila ini ketika diimplementasikan bisa menambah pengetahuan siswa, sehingga mereka tidak ada niat untuk mengganti ideologi. Ya, jadi yang pertama dari sisi metode, ya, di Perda itu kita sepakati diatur dengan pendekatan formal. Ini yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang di Jogja, termasuk di Badan Diklat Pemda DIY. Jadi di Badan Diklat Pemda DIY ini ada namanya Diklat Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Kurang lebih 18 hari para pejabat ini mendapatkan kursus Pancasila, dan goalnya adalah bagaimana selain menghikmati Pancasila, membatinkan Pancasila, juga mampu menyusun kebijakan, program dan penganggaran yang selaras dengan perintah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi misalnya, di konstitusi disebut ada fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Maka negara harus bertanggung jawab melalui pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan problematika tentang kemiskinan, tentang pengangguran, tentang Gini rasio, termasuk tentang sampah dan lain-lainnya. Ini menjadi bagian dari perintah konstitusi yang penting untuk kemudian dipahami bersama. Nah, metode yang kedua namanya non formal. Itu metode pendekatan ya yang tidak terlalu formal karena tidak ada ujiannya. Ya. Jadi tidak ada ujian semester atau trimester, kan tidak. Tapi ini justru dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini kami kerjasama dengan Badan Kesbangpol. Alhamdulillah Sinau Pancasila untuk masyarakat ini digelar di 78 kecamatan. Ya. Kemudian ada lagi namanya Sinau Bhinneka Tunggal Ika, yang 2 tahun terakhir ini sasarannya adalah Gen Z. Jadi adik-adik kita yang masih SMA dan SMK yang tahun ini kita gelar, itu kurang lebih ada
setiap tahun ada sekitar 60 kursus gitu ya. Kemudian yang selain diklat tadi juga melalui sarasean, seminar dan festival virtual juga pernah kita lakukan. Jadi kita kerjasama dengan Dinas Kominfo itu bikin lomba video Pancasila, praktek Pancasila maksudnya ya, aktualisasi Pancasila termasuk praktek Bhinneka Tunggal Ika, dan di luar dugaan pesertanya sangat banyak. Jadi dengan berbagai ekspresi, jadi teman-teman yang muda-muda ini mengekspresikan praktek Pancasila dan praktek Bhinneka Tunggal Ika ini dengan cara dia sendiri. Misalnya sesama teman satu sekolah, dia menolong temannya. Bagi dia, bagi kita, itu Pancasila. Ketika ada temannya yang sakit, dia berkunjung. Ya, ketika temannya ada yang mungkin 2 hari 3 hari tidak masuk sekolah, yang kemudian dia berkunjung. Jadi ini saya kira praktek-praktek sederhana yang kemudian justru menjadi potret dari praktek Pancasila itu sendiri versi anak-anak muda. Nah, Pemda mestinya kemudian mempraktekkan Pancasila ini untuk mendukung anak-anak muda tadi ini ya dengan berbagai festival menurut saya, karena anak-anak muda sekarang ini kan nggak bisa kemudian ya diceramain, itu kan nggak bisa. Teman-teman muda ini lebih senang dengan video pendek, lebih senang dengan kegiatan yang happy, yang menggembirakan. Maka transfer of knowledge ini ya metodenya ya kita sesuaikan dengan teman-teman yang muda. Nah, yang terakhir metodenya adalah informal. Informal ini basisnya keluarga. Jadi bagaimana setiap orang tua mendidik anak-anaknya untuk kemudian memahami dan mengerti Pancasila. Jadi ini perjalanan kan, Perda ini kan baru berusia 1,5 tahun ya, karena lahir di 22 Februari tahun 2022, hari ini November, sehingga yang perlu kita lakukan hanya percepatan aja agar semakin luas jangkauannya, karena tantangannya juga makin banyak. Jadi sebagai ketua komisi tentunya kita bertanggung jawab untuk kemudian memastikan pelaksanaan Perda ini bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan hari ini saya senang karena di tengah-tengah redaksi media yang punya sejarah perjuangan kebangsaan yang hebat ya, Kedaulatan Rakyat ini kan koran pejuang. Jadi ini yang saya kira media juga punya peran yang besar untuk kemudian menggaungkan ya, mengumandangkan, menyiarkan sinau Pancasila tadi. Tentunya dengan berita-berita positif termasuk edukasi-edukasi. Jadi boleh juga nanti kapan-kapan KR kemudian bikin kemitraan begitu dengan DPRD atau dengan OPD terkait, kan kita bisa bikin misalnya lomba menulis tentang praktek Pancasila hari ini. Kemudian lomba video praktek Pancasila, praktek Bhinneka Tunggal Ika hari ini. Kegiatan-kegiatan yang bikin anak-anak muda kita happy kayak gitu. Ini lagi Pak Eko, tadi kan ada contoh-contoh di luar daerah yang tempat sinau Pancasila dari museum di Jakarta, juga ada di Bandung kan gitu. Nah, di Jogja sendiri sebetulnya sejauh mana sih potensi untuk sinau Pancasila, tempat-tempat? Banyak banget yang belum ya, di Jogja banyak banget ya. Saya belum lama sowan ke Pak Ahmad Khalil Zubair. Beliau di Kota Gede dan beliau adalah kerabat dari pahlawan nasional yang juga anggota dari BPUPKI. Namanya Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Alhamdulillah saya bisa ke kediamannya, meskipun kediamannya memang rusak karena gempa 2006 dan sekarang dibantu sama Badan Wakaf UII ya untuk kemudian dilakukan revitalisasi. Ini yang sedang kami bicarakan juga dengan Paniradio Keistimewaan. Ya, bagaimana kemudian Danais ini bisa untuk membantu agar di sana ada museum, meskipun kecil tidak apa-apa, gitu ya, sehingga tapi museum yang membuat orang bisa mengerti perjalanan sejarah Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, ya beliau buku-bukunya, ya literasinya ini kan bagus untuk kemudian ditampilkan dan itu sudah sesuai juga dengan keistimewaan DIY. Nah, alhamdulillah saya juga kemarin ziarah ke sana di makamnya beliau. Tempat lain juga banyak. Di luar dugaan saya tuh ketemu dengan cucunya BPH Purwoboyo. BPH Purwoboyo ini juga anggota BPUPKI. Dan kemarin saya ditunjukkan piagam dari Presiden yang isinya menunjukkan bahwa beliau adalah anggota BPUPKI. Jadi ini arsip-arsip yang menurut saya penting, dan di Jogja
jejak sejarah itu banyak. Ya. Misalnya saja kalau teman-teman jalan ke Kaliurang, di sana ada namanya Wisma Kaliurang, di mana Bung Karno pidato tentang Marxisme di depan konferensi besar GMI tahun 59 itu di Kaliurang. Jejak sejarah yang lain kemarin barusan dibikin naskah akademiknya ya, serangan umum 1 Maret, banyak di Jogja. Kemudian untuk yang di Sleman ada lagi namanya Monumen Pelataran, di mana Letnan Husin dan murid-murid Akademi Militer ini berjuang melawan Belanda. Kemudian yang di tengah kota ada Taman Siswo ya, di sana ada museumnya Ki Hajar Dewantoro yang juga anggota BPUPKI dan sekaligus penyebar nilai-nilai kebangsaan yang luar biasa. Di Kasultanan, banyak jejak sejarahnya banyak sekali. Di Kadipaten ada kamarnya Bung Karno, Bung Hatta waktu di awal 46 ya, dipinjemin kamar di situ di depan Bangsal Parangkarso itu. Saya belum lama melihat itu, dan tempat bersejarah di Jogja itu sangat kaya. Kenapa sangat kaya? Karena kita ini bersyukur, Mas, para leluhur kita di Jogja ini adalah para leluhur yang patriotis, para leluhur yang memang pejuang-pejuang kemerdekaan Republik. Bahkan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 pun buat amanah ya, bergabungnya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat ini ke Republik. Jadi untuk destinasi banyak, tinggal nanti dinas terkait, apakah dinas kebudayaan atau dinas pariwisata, kemudian punya komitmen untuk kemudian membuat museum-museum ya, membuat monumen-monumen yang tidak perlu besar. Tidak perlu besar, kayak kita kemarin di Surabaya itu kan, di tempat kelahirannya Bung Karno itu kan memang rumah. Begitu juga yang di mana Museum Haji Umar Said Cokroaminoto itu kan yang memang rumah. Cuman kita bisa tahu, Bung Karno dulu tidurnya di sini nih. Ya. Kalau ketemu dapat belajar sama Haji Umar Said Cokroaminoto, di meja depannya di sini. Terus kita punya gambaran. Yang lebih kecil ada lagi, yang museum penjara Bance itu benar-benar hanya satu ruangan dengan kamar nomor 5 yang ukurannya hanya 2 kali 3 meter, 1,5 kali 3 meter. Di situ Bung Karno tidur, tidur dia di situ, beraktivitas ya di kamar itu, dan kanan kirinya kosong, jadi hanya kecil kan. Nah, sehingga Pemda dengan dukungan Danais maupun dukungan APBD tentunya juga nanti bisa melibatkan swasta untuk kemudian menyediakan museum-museum bagi masyarakat untuk 1 pusat belajar, 2 pusat riset, sekaligus pusat pariwisata, sehingga wisatawan akan punya alternatif. Ya. Kalau di luar negeri kan banyak ya, misalnya di London ada Tower of London itu semacam monumen zaman Perang Dunia Pertama di sana nih, misalnya begitu. Kemudian di berbagai negara lain, bahkan saya bersyukur pernah ke Suriname. Ya, itu ada namanya Middelburg, itu tempat bersandarnya kapal pertama yang berisi orang-orang yang dari Jawa yang dinaikkan kapal ke Suriname oleh Hindia Belanda. Jadi saya kira di Jogja punya peluang yang sangat besar, dan anak-anak muda saya kira senang ya kemudian disediakan tempat wisata alternatif, termasuk yang dari luar daerah. Pemirsa, ini banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Eko terkait dengan Perda Sinau Pancasila. Jadi ini perda yang mungkin tidak hanya potensial atau sangat bermanfaat bagi pengembangan karakter bangsa dan warga DIY, tetapi juga bisa dikembangkan menjadi riset, sebuah pengembangan riset dan juga pariwisata. Ini luar biasa nih. Kita harapkan di tahun-tahun ke depan realisasi dari Perda Sinau Pancasila ini bisa lebih banyak lagi. Untuk season berikutnya, baiklah nanti kita serahkan ke Pak Widyo terkait dengan keistimewaan DIY. Bagaimana peran DPRD sejauh ini terkait dengan perjuangan keistimewaan DIY. Monggo Pak Widyo.